Dan saya menganjurkan doa ini kita hafal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keimanan yang kokoh, keimanan yang tidak akan goyah. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah hilang. Wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan kami meminta kepadamu ya Allah agar bisa membersamai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang tinggi lagi kekal abadi. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini saya menganjurkan untuk kita pelajari dan kita hafal, kita bacakan setiap saat agar iman kita kokoh, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa bisa kita rasakan sampai ke akhirat. Kemudian kita bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Nikmat terbesar dalam surga setelah kita bisa melihat wajah Allah adalah kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk saya angkat satu hadis Rasulullah SAW sebagai mau'izah kita. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada dua versi riwayat. Riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan kalimat la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan satu redaksi atau versi matan yang berbeda, la yanju ahadun minkum bi'amali. Tapi maknanya tetap sama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah seorang di antara kalian nanti di akhirat pada hari kiamat tidak akan selamat dengan amal-amal kalian. Tidak akan bisa masuk surga kita nanti di akhirat hanya dengan mengandalkan amal-amal kita. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Bagaimana dengan Anda wahai Rasulullah? Rasul juga mengatakan, "Qala wala ana." Begitu pula dengan diriku. Aku juga tidak akan selamat di hadapan Allah, tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga Allah hanya dengan mengandalkan amal-amal. Illa ayataghammadiyallahu bi rahmatihi wa fadlihi. Melainkan apabila Allah memberikan kepadaku rahmatnya dan fadilahnya. Hadis ini harus kita pahami secara benar agar kita tidak salah dalam praktek di lapangannya. Para ulama salaf memberikan penjelasan. Kita tidak akan bisa masuk surga, tidak akan selamat nanti di akhirat kecuali dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kan kita bisa selamat dari neraka. Dengan rahmat Allah pula lah nanti kita akan bisa dimasukkan ke dalam surga. Ada kalimat bukan dengan amal-amal kalian. Maka para ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah di akhirat itu bisa kita dapatkan apabila kita memperbanyak amalan di dunia. Karena mustahil rahmat Allah kita dapatkan kecuali dengan beramal, beribadah kepadanya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, ketika kita beribadah kepada Allah, maka maksimalkan diri kita di dalam beribadah, maksimalkan ruhiyahnya, maksimalkan pelaksanaannya, dan maksimalkan pula bagaimana kita menerapkan nilai-nilainya. Itu yang paling utama. Dan dengan itu maka rahmat Allah nanti di akhirat akan kita dapatkan. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila diterima oleh hamba di dunia, apabila rahmat Allah didapatkan oleh hamba-hambanya di dunia, maka akan merubah kondisi hamba ini. Bagi mereka yang pendosa, ketika rahmat Allah datang kepada mereka,
mereka mendapatkan rahmat Allah, maka para pendosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan dalam satu riwayat yang panjang disebutkan ada seseorang di kalangan Bani Israel yang dia telah membunuh 98 nyawa. Kemudian dia mendatangi seorang rahib bertanya, apakah masih ada peluang bertobat untukku? Kemudian rahib tadi pun mengatakan, dosa apa yang telah kamu lakukan? Aku telah membunuh 90 orang manusia. Rahib tadi mengatakan, tidak mungkin dosamu bisa diampuni. Lalu dia bunuh si rahib ini karena mengatakan tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. 99 jadi. Dia mendatangi lagi seorang pendeta. Dia menanyakan hal serupa, apakah ada peluang untukku mendapatkan ampunan Allah? Dosamu apa? Aku sudah membunuh 99 orang. Terlalu banyak manusia yang telah kamu bunuh. Terlalu besar dosamu di hadapan Allah. Satu orang manusia saja kita bunuh. Allah mengatakan, "Anahu man qatala nafsan bighayri nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an." Satu orang kita bunuh, itu sama nilainya dengan kita membunuh seluruh manusia. Maka pendeta tadi mengatakan tidak ada kesempatan bagimu untuk bertobat dan mendapatkan ampunan Allah. Karena tersinggung lalu dia genapkan menjadi 100. Jadi 100 nyawa, 100 manusia sudah dibunuhnya oleh laki-laki. Kemudian dia mendatangi seorang alim yang ada di negeri. Dia mengatakan, aku telah membunuh sebenarnya 98 orang. Aku bertanya kepada rahib mengatakan tidak ada. Naik emosiku, aku bunuh lagi dia. Jadi 98. Aku bertanya kepada seorang pendeta, dia katakan tidak ada peluang untuk bertobat dan mendapatkan ampunan Allah. Aku genapkan saja jadi 100. Apakah masih ada peluang untuk bertobat dan mendapatkan ampunan Allah? Ulama tadi yang alim tadi mengatakan masih ada kesempatan untuk